Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah diberikan nikmat Islam, nikmat sehat sehingga bisa menjalankan aktivitas kita sebagai orang Islam, orang yang beriman untuk beribadah, puasa, sholat malam dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu orang istimewa, salah satu sahabat mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut Amirul Mukminin. Kalau Khalifatul Rasulillah kita tahu adalah seorang Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika Umar bin Khattab diangkat menjadi pemimpin orang Islam, beliau menolak gelar khalifah karena dia tidak mau menggantikan posisi dari Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia bergelar Amirul Mukminin sebagai pemimpinnya orang-orang beriman. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu, sudah kenal dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini berasal dari Bani Adi. Bani Adi setelah wafatnya Abdul Muthalib, maka kepemimpinan kota Mekah itu dibagi-bagi. Ada yang mengurusi pemberian air Zam-Zam, ada yang mengurusi tentang ini dan itu. Sementara Bani Adi diberikan tugas untuk menjadi utusan Quraisy untuk kepentingan luar negeri, untuk kepentingan kepada bani-bani yang ada di sekitar kota Mekah. Nah, Umar bin Khattab masuk Islam di usia 33 tahun, ya. Masuk Islam di usia 33 tahun ketika satu hari Umar bin Khattab ini ingin pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin marah-marah sama Nabi. Dilihat oleh orang-orang mukmin saat itu di kota Mekah. Mana aku mau mencari Muhammad dengan membawa pedang yang terhunus, teman-teman. Kata sahabat Nabi ini, jangan kamu cari Muhammad, kamu cari adikmu, kamu cari adikmu, namanya Fatimah bin Khattab. Dia itu udah masuk Islam, teman-teman. Kah beneran, kata Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab berputar arah. Tadinya dia mau menemui Nabi, mau menyakiti Nabi. Akhirnya dia berputar arah menuju rumah adiknya, Fatimah bin Khattab, yang punya suami namanya Sa'id bin Zaid. Sampai di depan rumah Fatimah, Umar bin Khattab menggedor-gedor pintunya, teman. Buka pintunya. Ternyata Fatimah sedang belajar Al-Quran bersama sahabat yang bernama Khabbab. Mereka belajar Quran, membaca surah Toha saat itu. Ketika Umar bin Khattab masuk, teman-teman, Umar bin Khattab mencari Fatimah. Apa yang kamu baca, wahai Fatimah? Aku membaca Quran. Bacakan padaku. Lalu Fatimah membacakan Al-Quran kepada Umar bin Khattab. Setelah itu Umar bin Khattab hatinya merasa tenang. Hatinya merasa bahwa oh iya, Al-Quran ini adalah sesuatu yang bukan dari karangan manusia, teman-teman. Akhirnya Umar bin Khattab merasa berarti Islam adalah agama yang baik, agama yang benar. Lalu tunjukkan aku di mana Muhammad sekarang, kata Umar bin Khattab bertanya kepada adiknya Fatimah. Oh, Nabi Muhammad sedang ada pengajian di Darul Arqam, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam bersama sahabat yang lain. Ada Hamzah di sana, ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar, semuanya berkumpul di sana. Lalu tiba-tiba Umar bin Khattab datang ke Darul Arqam itu. Semua sahabat itu kaget. Wah, ada Umar bin Khattab, ada Umar bin Khattab. Nah, teman-teman, di sini juga ternyata orang yang paling berani saat itu adalah Nabi Muhammad. Semua sahabat berlindung di belakang Nabi Muhammad, teman-teman. Jadi
Lalu ada Hamzah saat itu. Biarkan Umar bin Khattab masuk. Kalau dia ingin kebaikan akan kita sambut. Tapi kalau dia ingin keburukan maka aku akan yang akan menghadapinya. Lalu Umar bin Khattab dipersilakan masuk dan berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ingin berislam, katanya. Lalu semua menyambut dengan takbir, dengan gembira, dengan semangat, karena Rasulullah SAW pernah berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan hadirnya dua orang. Pilihlah salah satu, ada Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Jadi Allah memilih Umar bin Khattab untuk memperkuat Islam. Sejak saat itu Umar bin Khattab dengan gigih membela Rasulullah, membela Islam, membela orang-orang beriman. Jadi suatu hari ketika Umar bin Khattab masuk Islam, orang-orang itu merasa kekuatan Islam bertambah saat itu. Itulah salah satu pelajaran bagi kita bahwa orang Islam itu harus kuat, orang Islam itu harus hebat. Jadi kita bisa membela Islam dengan tubuh kita, dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan kemampuan kita, dengan apapun yang bisa kita punya. Umar bin Khattab juga, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bergelar Al-Faruq. Apa artinya Al-Faruq? Ada yang tahu? Artinya adalah pembeda. Jadi ketika Umar bin Khattab masuk Islam, beliau bertanya sama Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah kita ini Islam dan mereka kafir? Iya, kata Rasulullah. Lalu Umar bin Khattab bertanya, bukankah kita kalau kita masuk surga dan mereka masuk neraka? Betul, kata Rasulullah. Maka mulai sekarang kita bunyikan, kita gemakan Islam di antara mereka. Kita keluar dan bilang sama mereka, dan dengan bangga kita mengatakan kepada mereka bahwa kita adalah Islam yang benar, gitu teman-teman. Jadi lalu Rasulullah pegang tangan Hamzah di kanan dan Umar di kiri, lalu mereka jalan ke Ka'bah. Mereka jalan ke Ka'bah sambil bertakbir, bertahmid, menggegerkan Ka'bah saat itu, teman-teman. Maka dari situlah Umar bin Khattab bergelar Al-Faruq, pembeda, yang membedakan antara yang benar dan yang salah, yang membedakan antara yang hak dan yang batil, teman-teman. Jadi kita juga harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak baik, mana yang baik, agar kita menjadi orang-orang Islam yang hebat seperti Umar bin Khattab. Teman yang dirahmati Allah, kita cukupkan untuk sesi yang pertama. Nanti kita akan lanjut lagi di bagian yang kedua. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan Mister tanyakan dan teman-teman harus bersiap untuk menjawab. Siap? Selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita, ibadah sholat kita, dan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.